Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 40. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik dan di tempat yang baik, insya Allah membawa rahmat dan berkah ini, marilah kita sama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat ilahi yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Saat ini kita kembali dapat memenuhi panggilan ilahi, melaksanakan kewajiban kita, menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga langkah kaki kita menuju tempat mulia ini berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi tambahan pundi-pundi amal soleh yang bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita dalam meniti kehidupan kita di dunia menuju kehidupan di akhirat kelak, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir kelak. Sebagai khatib, pada kesempatan ini saya berwasiat utamanya untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita diingatkan terus oleh Allah agar senantiasa bertakwa kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita dengan kalimat takwa seperti dalam hadis Bukhari sebagai berikut. Qala adi samitun nabi yaqul ittaqun nar walau bi shiqqatin samra faman lam yajid shiqqat samra fa bi kalimati thayyibah. Rawahul Bukhari. Artinya, sahabat Adi berkata, aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada api meski hanya dengan sobekan kurma. Siapa saja yang tidak menemukan sobekan kurma maka bisa dengan kalimat yang baik. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Sungguh banyak sekali sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang peristiwa akhir zaman dan begitu cepatnya peristiwa hari kiamat terjadi. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 77 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ghaibus samawati wal ardh. Wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar. Aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat An-Nahl ayat 77 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak ada kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan dari segala sesuatu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, tentu terdapat dalam kitab Ar-Riqaq bab ke-40, dalam kitab Al-Fitan pada Qurtubi As-Sa'ah dijelaskan, wala takumanna as-sa'ah wa qad nasara rajulani sawbahuma bainahuma fala yutabi ayuani wala yaqani wala takumanna as-sa'ah wa qad insarafa rajul bila banin likfatihi falayat amhu wa takumanna as-sa'ah wa huwa yuridu hawgahu fala yasqifi wa takumanna as-sa'ah faqad rafa'a uklatahu ila ila fi falayat mangha muttafaqun alaih. Sungguh kiamat itu benar-benar akan terjadi sampai-sampai dua orang laki-laki yang sedang menggelar keduanya tak sempat berjual beli dan mengakhiri jual belinya. Sungguh kiamat itu benar-benar akan terjadi sampai-sampai seseorang laki-laki yang memerah susu untanya tidak sempat meminum susu perahannya. Sungguh kiamat itu benar-benar akan terjadi sampai-sampai orang yang sedang memperbaiki kolamnya tidak sempat memberikan air kolam itu kepada ikannya. Sungguh kiamat itu benar-benar akan terjadi sampai-sampai orang yang sedang mengangkat makanannya ke mulut tidak sempat menikmati makanannya. Hadis muttafaqun alaih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Begitu jelas dan gamblangnya hadis ini menjelaskan tentang ciri kiamat dan begitu cepatnya peristiwa itu terjadi. Kita dapat gambaran bahwa pada saat-saat kiamat akan terjadi atau sampai terjadi, manusia masih bertebaran di muka bumi, melakukan aktivitas kesehariannya dengan masing-masing kesibukannya, sehingga kesibukannya mengakibatkan lalai. Ada yang sedang bertransaksi berjual beli di pasar, kemudian petani sedang sibuk di lahan pertaniannya dan bercocok tanam dan berladang. Ada pula yang sedang bepergian bersenang-senang dan bergembira melakukan healing. Bahkan mungkin saja ada yang sedang beristirahat tidur. Ada pula yang sedang berada di tempat rekreasi bersenang-senang dengan keluarganya. Tiba-tiba terdengar teriakan memekakan telinga, merusak suasana yang sedang dirasakan dan sedang dinikmati oleh sebagian manusia. Aktivitas mereka pun terhenti seketika. Sampai-sampai dua orang yang sedang dan ingin bertransaksi jual beli tidak bisa menyelesaikan jual belinya. Orang-orang yang sedang memerah susu hewan tidak sempat meminum susu yang diperahnya. Orang-orang yang baru mengangkat makanannya ke mulut, makanannya tak sempat di mulutnya. Pun demikian, orang yang sedang memperbaiki kolamnya tak sempat memberikan air untuk kolam yang diperbaikinya kepada ikan dan peliharaannya. Orang yang sedang menyisir rambut pun tidak sempat menyelesaikan sisiran rambutnya. Orang yang sedang mengenakan pakaian tak sempat selesai mengenakan pakaiannya. Begitu pula orang yang memukul musuhnya tidak sempat menyelesaikan pukulannya. Demikiannya halnya ibu-ibu yang akan melahirkan bayinya tak sempat menyelesaikan kelahirannya. Bahkan perempuan yang sedang menyapu pun tak bisa mengakhiri pekerjaannya. Itulah sedikit gambaran tentang detik-detik musibah, detik-detik kiamat yang akan terjadi.
pemandangan yang menggambarkan begitu cepatnya kejadian kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh kiamat itu begitu cepat dan datang tiba-tiba, sekaligus mengejutkan. Ia merenggut siapa saja dimanapun mereka berada. Mereka binasa seketika. Bahkan dalam sebuah hadis digambarkan saking mengejutkannya, ibu-ibu yang sedang hamil pun melahirkan seketika. Sesungguhnya Allah Zat yang maha menguasai perkaranya, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Singkatnya, hingga kiamat tiba, manusia akan tetap ada. Mereka akan tetap beraktivitas, namun mereka melalaikan, padahal tanda-tandanya sudah nyata di depan mata. Seperti terbitnya matahari dari barat, terjadi gerhana besar, munculnya hewan melata. Karena itu, sadarilah untuk kita semua bahwa kehidupan ini pasti berakhir. Waktu akan berhenti dan manusia pasti binasa. Alam semesta pasti luluh lantak. Persiapkanlah peristiwa hura-hura itu dengan keimanan dan amal soleh. Walau kiamat besar mungkin masih lama, namun kiamat kecil, yakni kematian, sudah di depan mata dan bisa tiba-tiba datang. Masihkah kita ragu-ragu terhadap datangnya hari kiamat? Sungguh hanya orang buta dan tulilah orang yang mendustakannya. Dalam surat Al-Jaljalah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatal yura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sedikit bercermin terhadap peristiwa yang menggemparkan ini dengan merenungkan peristiwa awal bulan Desember tahun ini. 3 daerah provinsi di negeri kita tercinta, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Perhatikanlah kejadiannya. Begitu cepatnya air bandang datang menerjang, sehingga mereka tak sempat lagi mengemas barang-barangnya. Bahkan tidak sedikit jasad hilang dan orang-orang meninggal. Sungguh mengerikan peristiwa begitu cepatnya datangnya. Kampung-kampung yang indah tempat mereka berkumpul hilang dalam sekejap. Ternak-ternak dan kendaraan kesayangan mereka yang dikumpulkan bertahun-tahun ludes tersesat oleh terjangan air bandang. Rumah-rumah luluh lantak diterjang air bah. Apakah ini bukan merupakan peringatan untuk kita semua? Semoga kita senantiasa diberi taufik dan hidayahnya untuk selalu beramal baik dan diberi kesempatan bertaubat sebelum menghadapi kiamat, terutama menghadapi kiamat sugro yang bisa datang tiba-tiba. Segeralah taubat sebelum maut, segeralah sholat sebelum luput. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahnahum alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu bi ayatina fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Demikianlah khotbah ringkas dan sederhana ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah kandang kami rong kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul lam yajal ala kulli syai'in wakila. Was'adu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibu wa khaliluh. Akramul awwalin akhirin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wa man kana lahu minat tabi'in sholatan daimatan bidamawi samawati wal ardin. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun ittaqu haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jamaah wa sami wa jamil ma'murat wal wajibat wa lamu annahu amaragmi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi innahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bin anwa. Allahumma dfa'anal bala wal ghala wal waba wal faksha wal munkar wal wasuyub wal mukhtalifat wa syadaid wal miqat ma dhahara minna wa ma batan min qaryatina hadhihi aifa wa min baladina Indonesia wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru walakum yadhkurkum wasburu wala yazidkum wala yadhkuru wa akbar aqimus shalah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah.